Halo, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesulitan belajar. Sebenarnya apa sih belajar itu? Belajar itu, kalau menurut Irham dan Novan di tahun 2013, belajar merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam perubahan perilaku karena adanya interaksi individu dan juga lingkungan. Menurut Rumini di tahun 2006, hasil belajar ini relatif menetap berupa perubahan perilaku yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati. Kalau menurut Frank di tahun 92, pembelajaran merupakan pengalaman multisensori, di mana ada penglihatan, pendengaran, gerak, dan ini semuanya merupakan internalisasi konsep sebagai model utama dari belajar. Pondasi pembelajaran yakni rasa ingin tahu yang kuat dan hasrat untuk belajar, mengendalikan diri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Oh, sudah tambah pusing atau belum? Kalau sudah tambah pusing nih, berarti otak kita sudah mulai bekerja ya, sudah mulai berpikir, sebenarnya ini apa sih belajar? Kalau kita sudah tahu tentang belajar, proses pembelajaran, dan juga hasil belajar itu seperti apa, dan juga hasil belajar itu seperti apa, nah kita masuk ke dalam kesulitan belajar. Ada yang mengatakan ini sebagai learning disabilities gitu ya. Secara harfiah, kesulitan belajar ini merupakan ketidakmampuan belajar. Intinya adalah dia sulit ataupun tidak mampu terkait dengan belajarnya. Entah itu mata kuliah tertentu, entah itu pada mata pelajaran tertentu atau hampir semua mata pelajaran. Istilah lain nih teman-teman, ada yang mengatakan bahwa kesulitan belajar ini sebagai learning difficulties atau learning differences. Jadi ada berbagai istilah di bahasa asing, di bahasa Inggris yang menyebutkan tentang kesulitan belajar. Learning disabilities atau yang saya singkat LD atau kesulitan belajar yang sedang kita bahas di video kali ini merupakan gejala neurologis, yakni perbedaan fungsi dan struktur otak yang berdampak pada kemampuan seseorang dalam menerima, menyimpan, memproses, menerima kembali, dan mengkomunikasikan informasi. Learning disabilities atau kesulitan belajar ini juga dapat diartikan sebagai suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan atau dalam berhitung. Ini menurut Hamil di tahun 81. Kalau menurut ACCALD, Association Committee for Children and Adult Learning Disabilities, learning disabilities ini merupakan suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan kemampuan mengintegrasikan dan juga kemampuan bahasa verbal ataupun nonverbal. Kalau menurut NGCLD, National Joint Committee of Learning Disabilities, learning disabilities ini merupakan istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan, mulai dari kesulitan dalam hal menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi teman-teman, di sini bukan karena mereka yang kesulitan ini ada kecacatan fisik atau mental atau faktor lingkungan begitu ya. Melainkan karena faktor kesulitan dari dalam individu itu sendiri saat mempersepsi dan melakukan pemrosesan informasi. Menurut Weiner di tahun 2003, kesulitan belajar atau learning disabilities ini merupakan sebuah kondisi
di mana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang sebenarnya nih dia memiliki inteligensi di atas rata-rata, tetapi nilai raportnya kok jelek ya, dia nggak pernah peringkat 1, jangan peringkat 1, 10 besar aja dia nggak pernah. Nah, dalam hal ini si siswa tersebut dapat dikatakan memiliki kesulitan belajar. Kesulitan belajarnya apa? Banyak sekali ya, nanti bisa guru bisa mengobservasi terlebih dahulu, lalu dapat mendiagnosis apakah si anak ini memiliki kesulitan belajar atau tidak. Terkait dengan klasifikasi kesulitan belajar, ada kesulitan belajar tentang perkembangan, di mana ini pra-akademik, dan juga kesulitan belajar akademik. Ini bisa saja terjadi pada saat usia sekitar 2 hingga 6 tahun. Jadi sebelum dia benar-benar masuk ke sekolah SD begitu. Tentang motorik atau geraknya, sensorik dari indranya, perseptual atau pemahaman, dan juga perilaku. Kalau dikatakan sebagai akademik, biasanya ini memang diketahui pada saat minimal dia SD begitu. Tapi mungkin karena saat ini sudah banyak anak-anak yang sebelum SD sudah bisa baca tulis, jadi sepertinya untuk generasi yang saat ini mereka bisa dideteksi sejak usia TK begitu ya, sekitar usia 4 hingga 6 tahun. Ini kita bisa mengetahui apakah mereka ini memiliki ciri-ciri disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Apa itu? Nanti ya kita bahas tersendiri ya. Ada juga yang mengklasifikasikan kesulitan belajar itu dari 2 ini ya teman-teman, developmental learning disabilities dan juga kesulitan belajar secara akademis. Untuk developmental learning disabilities ini tentang perhatian atau yang sering dikenal dengan attention disorder, tentang memorinya atau ingatan yang sering dikenal dengan memory disorder, jadi ada gangguan di memorinya, persepsi visual dan motorik, thinking disorder, dan language disorder. Jadi ada banyak disorder ya, ada banyak gangguan dari individunya. Kalau kesulitan belajar akademis, ini ada yang mengatakan bahwa sebuah kondisi yang menghambat proses belajar, yaitu dalam hal membaca, mengeja, menulis, atau menghitung. Dan ketidakmampuan ini muncul pada saat anak menampilkan kinerja di bawah potensi akademik mereka. Jadi orang tua dan guru bisa terus mengobservasi begitu ya, terkait dengan perkembangan si anak. Apakah anak ini sudah sesuai dengan standar perkembangan anak pada umumnya atau belum? Ada banyak faktor yang mempengaruhi si anak atau siswa ini memiliki kesulitan belajar. Yang pertama adalah genetik. Jadi terkait dengan gangguan-gangguan yang memang disebabkan karena si orang tua, atau nggak hanya orang tua nih, tetapi nenek, kakek, buyutnya itu ada gennya dalam hal kesulitan belajar. Bisa jadi karena dia lahir prematur. Jadi memang bayi-bayi prematur ini sebagian besar dari mereka itu memiliki kebutuhan khusus. Jadi misalnya kalau anak usia 2 tahun sama-sama 2 tahun begitu ya, 2 tahun yang bayi lahir prematur tentu membutuhkan stimulus yang lebih ekstra daripada anak 2 tahun yang lahirnya normal. Janin malnutrisi, jadi pada saat di kandungan si ibu ini kurang mengkonsumsi vitamin,
mineral, dan lain sebagainya. Maka anak pada saat lahir nantinya itu juga bisa mengalami gangguan-gangguan, salah satunya adalah kesulitan belajar. Semasa kehamilan ibu merokok atau minum alkohol atau mengkonsumsi drugs begitu, dan juga pencemaran lingkungan. Sebenarnya apa sih dampaknya ketika mereka memiliki kesulitan belajar? Yang jelas, prestasi belajar mereka rendah. Percaya dirinya juga rendah karena prestasi belajar yang rendah itu tadi ya, jadi membuat dia tidak atau kurang percaya diri. Harga dirinya juga rendah, dia merasa bahwa dirinya ini tidak berharga. Dia bisa merasa bahwa dirinya tidak berharga dibandingkan orang lain atau orang-orang di sekitarnya. Kehidupan sosial terganggu jelas karena sedikit banyak pasti lingkungan sekitar juga akan menyamakan atau mungkin membedakan ya dirinya dengan orang-orang atau anak-anak di usianya yang ada di sekitarnya. Misalnya, si X ini loh selalu ranking 1 misalnya begitu, kok kamu nggak bisa sih? Atau perbandingan-perbandingan yang lain yang membuat kehidupan sosial dia bisa terganggu. Dan ini juga dapat menimbulkan gangguan perilaku. Banyak sekali ya gangguan perilaku, teman-teman bisa searching di Google tersendiri terkait dengan gangguan perilaku. Oke, terima kasih. Sekian dari saya tentang kesulitan belajar, dan nanti kita akan bertemu lagi di video-video yang lain tentang kita lebih dalam ini dari jenis-jenis kesulitan belajar yang ada pada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.